Oke, kita akan coba simulasikan ya. Contohnya ini di sini kita ada mengumpulkan data laporan rekapan yang sudah dibuat oleh teman dari divisi kasir, yang mana tanggung jawab salah satu divisi kasir itu dia membuat laporan kas atau laporan bank yang dipertanggungjawabkan untuk dia ketika dia mencatat bank masuknya atau kas masuknya. Nah, kebetulan di sini konsep dia bikin awalnya dia menggunakan konsep yang sama seperti bank, yaitu dia mengikuti ke rekening koran, yang mana uang masuk kan biasanya kan ditaruh di debit ya, untuk beban-beban di kredit. Nah, karena kita mencatatnya berdasarkan pandangan kita, otomatis kita akan membaliknya ini. Nah, kebetulan awalnya saya dapatnya awalnya begini nih, begini awalnya. Debit di sini, kredit di sini. Cuman kalau kita balik ke slide yang kita bahas tadi, saldo normalnya tadi, pendapatan kan harusnya saldo normal kan di kredit ya, bukan di debit. Bukan di debit sini atau di kiri, harusnya ada di kanan. Nah, ini untuk kepentingan kita pribadi saja, kita sebagai pembuat laporan keuangan, kita pindahkan sisinya di sisi sini. Bagaimana caranya? Setelah kita rekap tadi ya dari berbagai laporan tadi, ini kita hapus dulu. Nah, kebetulan karena dia bergerak seperti ini, kita freeze dulu ya dengan cara tekan tempatnya di mana kita letakkan kursor, kita tekan ALT, kita tekan view W dengan cara gampang ya. Kita langsung shortcut aja W view. Nah, ini di sini freeze F, freeze panel F. Jadi rumusnya adalah ALT W F F. Nah, dia langsung nge-freeze tuh di sini. Nah, itu penting ya bagi kita untuk sebagai pembuat laporan keuangan, keeping atau data analis. Nah, setelah kita freeze, kita akan tarik ke bawah apa-apa saja sih contoh laporan di sini yang kita ambil. Ini sepenggal data aja ya. Contohnya, kita ngambil sumber dananya, kita laporan yang kita ambil adalah laporan BCA, laporan BNI, laporan kas, dan laporan apa lagi. Nah, cuman itu aja. Nah, kita filter ya gampangnya ya. Cara gampangnya filternya gimana? Kita klik di salah satu sel di sini, kita ambil, kita blok dulu. Bloknya itu adalah tahan CTRL dan pencet A. Nah, dia udah keblok semua tuh. Cara ngeceknya lagi, kita blok sampai bawah, kita scroll sampai bawah. Terus cara cepatnya adalah ALT, A, T, filter. Nah, udah ke filter tuh di atas. Nah, coba kita cek lagi ya, apa-apa saja laporan yang kita ambil di sini contohnya, yaitu laporan BCA, BNI, KAS, dan Mandiri. Nah, di sini ada tanggal transaksi dan COA yang digunakan. Terus ada keterangan debitnya, yaitu saldo normalnya di mana, kredit, dan juga saldo. Nah, ini biasanya rumus nih, rumus. Karena sama dengan ya, saldo awal dikurang debit ditambah kredit. Seperti itulah kira-kira. Nah, di sini ada kolom tambahan vendor atau kata kunci lainnya yang kita butuhkan nanti. Seperti kita akan buat pivot table. Contohnya, kita kan ada pengeluaran BBM parkir nih, BBM parkir. Nah, kadang-kadang kala kita butuh tuh yang misalnya kita punya mobil 4 nih. Ini BBM parkirnya yang dibeli mobil yang mana nih? Mobil Wuling kah atau mobil Kijang kah? Nah, perlu nih kita catat di sini. Untuk nantinya kita filter beban BBM dan parkir, udah berapa kali nih kita ngisi minyak untuk L300 atau untuk Kijang atau untuk Grand Max. Ini contohnya nih. Ini Grand Max kenapa 2 kali nih kita belinya dalam tanggal 22 Januari. Nah, ternyata di sini 22 Mei, ternyata si kasirnya yang menyelesaikan transaksinya pada tanggal 22 Mei. Tapi pengisian mobilnya di tanggal 16 dan tanggal 20. Dan itu wajar ya. Karena kasir itu kan kerjanya banyak. Kebetulan di sini kasir laporan yang dia pegang ada 4 nih. Laporan BCA, laporan BNI, dan laporan Mandiri. Ya, Mandiri ya tadi ya.
Ya, Mandiri, BNI, dan BCA. Nah, dan juga kas. Nah, kebetulan karena transaksinya begitu banyak ya pada tanggal 22 itu, otomatis dia hanya mencatat dulu nih. Mencatat dulu. Yang hal-hal detail seperti ini dia belum dia catat, belum dia rapikan lah istilahnya. Istilahnya tuh kayak beban di muka dulu atau advance dulu gitu. Uang muka atau advance dulu. Nah, ketika dia mencatat transaksinya di tanggal 22, tapi bondnya di tanggal ini. Nah, itu perlu ya kita sebenarnya kalau untuk khusus untuk minyak sebenarnya transaksinya harus sesuai dengan tanggal. Ini kebetulan karena emang banyak ya. Ini suatu kesalahan juga sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana itu kondisi ya. Karena dia memegang 4 laporan bank. Sebenarnya kalau bisa dia alihkan dia fokus ke 2 bank aja atau satu bank satu kas sebenarnya dia sempat. Cuman di sini kasusnya mungkin karena tidak sempat. Nah, disinilah kontrolnya. Kita harus kontrol nih nanti nih sebagai bookkeeping efisien. Kenapa nih minyak dalam waktu dekat langsung beli? Nah, kita wajib tanya tuh ke GA-nya. Biasanya ke GA ya, laporan HRD ya biasanya yang ngurus-ngurus hal seperti ini atau ke drivernya. Nah, hal-hal kayak gitu kita perlu tuh di sini nanti. Nah, tapi kita kan balik lagi kita ke COA ya. Nah, di sini ada COA nih. Beragam lah istilahnya. Nah, kita kan membuat laporan kan berdasarkan COA ya. Ini kita contohkan dulu, kita copy semua COA di sini. Kita copy, kita taruh di sheet yang baru. Sheet yang baru, udah kita copy ya dengan tanda-tanda ini. Ada berputar-putar garis-garis putus-putus nih. Kita copy di sini. Copy. Kita lihat nih apakah udah sama nggak format karakter yang dibikin oleh si kasir tadi. Kadangkala beban administrasi dan transfer bank ini ada dua macam loh. Nih contohnya beban ADM dan transfer bank. Ini ADM, ini administrasi. Hal ini berpengaruh nantinya. Karena di laporan keuangan yang kita bikin nanti berdasarkan lajur tadi, kita menggunakan karakter sum if. Sum if yang mana rumusnya itu menjumlahkan karakter yang tertentu. If jika menjumlahkan karakter ini, jika menjumlahkan ini, maka hasilnya ini gitu. Kurang lebih seperti itulah untuk sum if. Nah, di sini kita menemukan beragam nih. Nah, caranya adalah kita blok dulu yang ini. Kita copy lagi di samping ini. Nanti kita identifikasi nantinya. Kita ganti nanti. Nanti ini kita pakai rumus VLOOKUP ya untuk mereplace ini. Jadi terutama yang dasarnya ini kita biarkan dulu. Kita bikin kopian untuk sebelah sini lagi. Kita identifikasi dulu. Identifikasinya gimana? Kita bikin dulu sortnya sort ABCD. Kita bikin X aja di sini dulu. Nah, kita blok di sini. Kita bikin dia filter lagi. Filter tadi caranya ALT, A, dan T. Nah, udah terbentuk filter ya. Terbentuk filter di sini. Nah, yang ini kita sort A to Z. Jadi dia berdasarkan abjad nanti. Nah, ini nggak bakal kita ganggu nih. Ini sebagai kuncian kita untuk VLOOKUP ke sini nantinya. VLOOKUP ke sini. Nah, yang ini yang akan kita obok-obok. Obok-obok lah istilahnya ya. Nah, kita delete dulu karakter yang memiliki karakter yang sama. Nah, kita buka lagi nih filternya. Kita lakukan hal yang sama seperti filter tadi. Kita bikin C aja untuk kepalanya. Lalu kita blok ke bawah, kita pencet ALT, A dan T sebanyak 2 kali karena dalam satu sheet ini kita hanya dibolehkan membuat satu filteran. ALT yang pertama, ALT A dan T itu menutup filter yang ini. Nah, selanjutnya baru kita bikin ALT A dan T untuk membuat filter yang kedua. Nah, udah selesai kita filter nih, udah selesai kita filterkan. Nah, kita harus remove dulu duplikat teman-teman yang duplikat nih, seperti BBM dan parkir dan lain-lain. Caranya gimana? Pencet ALT, pencet A, dan pencet M. Nah, di sini ada select all, cuman kita kolom E aja kita ambil, kita oke-kan. Nah, ada 187 duplikat ternyata yang ditemukan di sini dan di remove. Hanya tertinggal 29
unique value remain. Nah, kita balik ke atas. Nah, ini dia nih. Sebanyak 29. Nah, kita lakukan sort lagi. A to Z. Nah, ternyata di sini beban ADM dan perlengkapan kantor kita ada beragam macamnya gitu. Nah, kita lihat nih, COA standar yang kita pakai karakternya bagaimana. Nah, kebetulan di sini udah ada contohnya yang kita pakai. Kita unhide dulu ya, standar COA pada laporan. Nah, ini nih yang digunakan di neraca lajur nantinya. Kita kopikan ini dulu. Lalu kita pindahkan ke sini, ke slide yang kita pakai tadi. Control value. Oke, ini kita hide lagi. Nah, ini dia nih, yang udah kita sort. Nah, ternyata beban administrasi dan transfer bank itu menggunakan karakternya seperti ini. Ya udah, kita filter di sini. Kata kuncinya apa? Kita bikin kata kuncinya transfer. Kita bikin dulu beban ADM aja dulu deh, ADM dan spasi. Atau ini belum di apa ya? Belum di sort kayaknya. Sort A to Z kayaknya. Kita coba dulu. Kita kasih kepala dulu. Kita filter lagi. Kebetulan karena dekat di sini ya, kita double klik aja ya. Nah, ini dia. Kita sort A to Z. Nah, ternyata emang belum ya. Nggak masalah. Kita sort lagi. Yang ini A to Z, A, T. Nah, udah. Nah, ternyata beban ADM dan perlengkapan kantor itu menggunakan ini. Oke. Nah, beban ADM dan perlengkapan kantor. Kebetulan di sini ADM dan perlengkapan dari semua ini ya. Kita copy ini. Kita value code, kita pastikan di sini. Ini kebetulan yang kosong ya sebenarnya. Kita double klik aja. Nah, ini kosong. Kita sandingkan ya, kita sandingkan. Yang mana yang perlengkapan kantor semua. Kita kopikan di sini, kantor, perlengkapan kantor, beban ADM, perlengkapan kantor, juga harusnya ini ya nama karakternya ya. Nah, terus beban ADM dan transfer bank. Beban administrasi dan transfer bank itu harusnya karakternya seperti ini. Kita copy, lalu kita sandingkan di sini. Dan transfer bank, ADM dan transfer bank. Nah, teman insan YouTube pasti bertanya nih, ini kan udah dua ya, ini kan udah sama ya, tapi kenapa dia dipisah? Karena dia ada spasi nih, kebetulan. Kita coba yang F2 ya. Nah, ini kebetulan karena tidak ada spasi, coba kita lihat di bawahnya. Nah, ini ada spasi satu nih. Ada spasi satu. Sebenarnya kalau karakternya seperti ini aja, caranya gampang, kita trim aja. Cuman permasalahannya kan ada yang ADM, ada yang ADM-nya besar ya, ADM-nya semua. ADM ini yang menggunakan administrasi, permasalahannya kan di sana. Nah, kita gunakan rumus VLOOKUP nanti di sini. Nah, di sini juga nih, kan sama nih. Coba kita lihat apa yang membedakannya. Ternyata spasinya banyak. Spasinya banyak di sini. Itulah yang membedakannya. Nah, kita lanjutkan seperti tadi lagi ya. Yang kita copy lagi, transfer bank ini seperti ini. BBM dan parkir. BBM dan parkir ini kita menggunakan COA seperti ini. Sebenarnya untuk hal seperti ini nggak bisa sih kita hindari. Dengan catatan, kita harus mewanti-wanti si kasirnya. Bahwasanya karakternya harus sama ya. Nah, cuman permasalahannya kasir nggak bakal melakukan, pasti aja ada salah satu yang bakal ketemu yang tidak sama. Ini kebetulan nih kasusnya ekstrim ya. Mungkin kasirnya pertama kali kerja nih contoh di sini. Tapi dia bakal nggak selalu terjadi hal yang kayak gitu sih. Nanti kita lihat contoh realnya ya di apa sih yang terjadi ketika kasir sudah berpengalaman. Tapi ketika kita gunakan rumus sum if, dia tetap nggak ada nih cowoknya di neraca lajur kita. Nah, disitulah kejelian kita menggunakan rumus VLOOKUP dan identifikasi hal-hal seperti ini, seperti trim, seperti copy karakter seperti ini, gitu. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Beban konsumsi itu karakter yang dipakai di neraca lajur kita ini.
kita copy operasional. Kalau beban operasional kayak gimana, kita copy di sini. Pendapatan bunga giro, kita copy, kita value kan di sini. Pendapatan lain-lain, ini pendapatan lain-lain kebetulan 2 juga di sini ya, tapi dia sama sih, nggak masalah dia 2, cuman 2 aja. Coba kita lihat lagi ya, nah pendapatan lain-lain ya, kebetulan 2 di sini ya. Kita hapus aja salah satunya. Kita menghapus semua row di sini. Caranya gimana? Kita pencet Ctrl, kita pencet minus. Nah, ambil yang row, entire row. Oke. Nah, dia bakal hilang semuanya. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini kertas kerja kita ya. Kertas laporan kita yang sebenarnya itu ini. Nanti ini akan kita VLOOKUP-an ke sini gitu. Nah, pendapatan lain-lain kebetulan ini ya. Kita copy. Nah, selesai deh. Ini kuncian kita. Jadi, jika ada karakter yang di sini, yang ini, menyerupai ini, dia akan nanti seperti ini. Nah, gitu. Sekarang kita akan coba ya. Ini kan beban administrasi. Misalnya nih, ini kita punya, ini simulasi aja ya. Ini neraca lajur kita misalnya. Neraca lajur. Nah, di sini kumpulan coa kita yang ada neraca lajur, di neraca lajur tadi. Nah, ketika kita, enaknya Excel ini nggak pakai mouse sih sebenarnya. Nah, ketika kita ratakan dulu, ketika kita nih mau mengambil nih, ini debit, ini debit versi kita ya, bukan versinya rekening koran, kredit. Nah, di sini kita akan mengambil nih, berapa sih jumlah dari beban ADM dan perlengkapan kantor yang ada di sheet 22 ini, sheet 22 ini. Caranya adalah sama dengan sum if aja ya, kita nggak perlu sum ifs, kita pakai sum if aja dulu, lalu tab range-nya yang mana. Range di sini adalah range dari kriteria mana nanti yang akan kita ambil. Contohnya di sini kita range-nya adalah coa, kita ambil di sini, kita pencet shift, kita pencet CTRL, lalu kita tekan bawah. Nah, dia akan keblok semua. Nah, lalu kita akan pencet titik koma. Nah, titik koma kadang-kadang kalau di komputer lain ada yang koma ya. Nah, kriterianya apa? Kriterianya kita balik lagi ke neraca lajur tadi. Beban, ADM, dan perlengkapan kantor. Terus, titik koma lagi, sum range-nya mana? Kita mau sum yang debit. Nah, kita lakukan deh sum debit tadi. Di jumlah kolom yang sama. Nah, enter. Nah, ternyata beban ADM dan perlengkapan kantor di sini debitnya 0. Harusnya nggak 0 kan ya, karena kan beban ADM dan perlengkapan kantor itu kan harusnya ada ya. Nah, coba kita cek beban ADM dan perlengkapan kantor di sini. Ternyata ada beban ADM dan perlengkapan kantor, tapi kenapa nggak kesam dia? Nih, beban ADM dan perlengkapan kantor. Ada, tapi kenapa nggak kesam gitu? Nah, coba kita lihat di sini ya. Di sini ADM dan ya, ADM dan. Nah, di sini dia. Kenapa dia nggak kesam? Karena emang dia nggak ada di debit. Nah, dia adanya di kredit. Nah, itulah tujuan kita tadi. Saldo normal tadi, beban itu kan di kredit ya. Kita pindahkan dulu. Karena ini kan laporannya kan mengikuti si rekening koran. Nah, harusnya kita pindahkan dulu. Blok semua, CTRL-X, kita klik ini, CTRL-Shift plus. Sorry.
X, CTRL, Shift plus. Nah, baru pindah dia. Nah, kita balik lagi ke neraca lajur abal-abal kita tadi. Nah, di sini harusnya kita ganti nih, bukan ke G lagi totalnya, tapi ke F. Ke F. Kita ganti nih F. F dan F. Nah, ini dia totalnya. Nah, caranya untuk narik ke bawah gimana? Bisa, tapi kita harus kunci dulu. Yang kita kunci itu pencet F4 ya. Ini, dan ini. Yang ini kita biarkan aja, kita kuncinya di B aja. Pagar, enter. Nah, bisa kita tarik ke bawah. Nah, di kredit gimana? Di kredit bisa, kita copy aja ini dulu. Tapi dengan syarat ini harus kita ganti karena penjumlahannya di sini ini kan sum range-nya nih, sum range-nya bukan di kolom F tapi di kolom G. Karena di sini kita ganti ya. Ini harusnya debit lagi ya. Debit ini kredit di kita sebagai pembuat laporan keuangan. Nah, kita ganti aja nih di sini. Ganti F dengan G. Nah, emang nggak ada ya beban ADM kan, emang nggak ada di saldo normalnya kan, emang di debit ya bukan di kredit ya. Kita blok aja ke bawah. Kita cek jumlahnya semua. ALT, HUS, sum. Nah, 32305. Benar nggak sih di sini? Dengan semua coa yang kita punya ya. Nah, di sini 36536. 36563. Nah, beda ya. Ini 32 cuman. Di sini totalnya 36. Nah, disitulah perbedaannya nggak ketemu tadi. Di sini. Karena ada karakter yang beragam-ragam. Nah, kan sudah ketemu kan ya perbedaannya ya. Harusnya di sini itu bukan angka 32, tapi angka 36. Dan juga di sini harusnya angkanya Alt HK. Nah, dia ketemu titik 113. Tapi di sini cuma 36. Nah, di sini perbedaannya tadi. Karena perbedaan karakter sum if-nya tadi. Harusnya kita ngesamnya beban ADM dan perlengkapan kantor dengan format seperti ini. Tapi di sini yang ada beban ADM-nya beragam-ragam. Ada yang ADM, ada yang administrasi. Nah, disitulah fungsi kita menyamakannya. Nah, sekarang kita balik lagi di sini. Kita sudah punya data yang ini tadi ya. Dan kita udah melengkapi ya ini ya. Nah, kita gunakan rumus VLOOKUP di sini. Nah, kita contohkan satu di sini. Sama dengan VLOOKUP. Kita tab aja. Lookup value-nya ini, coa yang kita maksud, titik koma, lalu table array. Table array-nya kita langsungkan ke kertas kerja kita tadi. Kita blok 2 ini. Nah, karena jumlah tabelnya ada 2, nah jangan lupa kita kunci. Cara kuncinya adalah setelah kita blok, kita pencet F4. Nah, dia akan mengeluarkan lambang dolar di sini. Nah, kita klik ini lagi. Cool index-nya berapa? Cool index-nya 2. Karena di sinilah yang betulnya gitu. 2. Terus false, kita ambil aja false. Kita pencet enter. Nah, harusnya di sini pendapatan bunga giro formatnya seperti ini. Bukan seperti ini. Ini kebetulan betul ya. Kita coba cek yang lain. Kita cek yang lain, yang mana ada nggak yang menonjol sangat berbeda tadi. Nah, langsung aja kita copy ke bawah ya. Beban administrasi. Nah, nih, beban ADM dan transfer bank. Nih, beda mencolok kan ya. Nah, inilah yang benar. Nah, tadi yang ini kita akan kopikan ke sini, copy value nanti ya. Nah, kita akan cek lagi angkanya. Kita kecilkan aja.
Di sini yang di laporan kasir harusnya ini 36 juta dan ini 113, tapi di neraca lajur kita ada selisih. Ada selisih nih. 4 juta di debit dan 96 juta di kredit. Nah, setelah kita kopikan ini, kita kopikan karakter COA yang beragam ini, yang udah kita standarkan menggunakan VLOOKUP tadi, apakah dia berbeda? Udah kita value ya, kita copy ya. Caranya begini ya. Kalau kita copy biasa aja nggak bisa dia karena rumus VLOOKUP ya. Jadi kita copy dulu, copy, lalu kita ambil di sini, Ctrl Alt V, kita ambil V lagi untuk clue value V. Kita okekan. Nah, ini boleh kita delete. Ini boleh kita delete gitu. Karena itu cuman kontrol kita aja ya, kertas kerja aja ya. Nah, kita balik lagi nih ke neraca lajur kita. Nah, udah 0 dia. Nah, begitulah kira-kira bagaimana caranya kita mengidentifikasi jika neraca lajur kita berbeda selisih angkanya dari COA. Nah, mungkin terlalu cepat ya penjelasan di perdana ini. Teman insan-insan YouTube bisa kasih masukan juga buat saya untuk kita perbaiki di video selanjutnya, atau ada pertanyaan atau ada yang kurang atau gimana nya silakan di kolom komentar. Kurang lebih begitulah ya kita untuk melihat perbedaan COA, perbedaan saldo yang kita temui di neraca lajur dari laporan yang ada. Sebenarnya kalau untuk kalau kita menggunakan sistem, sebenarnya kita nggak perlu lagi nih melakukan hal seperti ini. Paling kita mengidentifikasi apakah benar-benar ini dia misalnya bebannya adalah biaya parkir. Apakah di beban BBM dan parkir dia gunakan, atau ada nggak di beban konsumsi gitu. Paling itu sih kalau untuk di laporan yang menggunakan sistem. Tapi kalau di Excel ya begini manual. Tapi di situ kita terlatih merapikan data dan lain-lain gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Kita akan membawakannya ke video selanjutnya bagaimana contoh. Oke, sekian dulu.